Annyeonghaseyo Yorobun, hari ini kita akan belajar tentang partikel objek. Sebelumnya kita udah belajar tentang partikel subjek dan tambahan dan imbuhan kalimat pernyataan yang ada dalam kata kerja. Partikel subjek kemarin kita udah belajar, ada ga sama i. Kalau ga itu subjeknya berakhiran dengan vokal, sedangkan i subjeknya berakhiran dengan konsonan. Nah, sekarang kita akan belajar partikel objek nih. Dalam bahasa Korea, struktur kalimatnya itu berbeda sama bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia, struktur kalimatnya itu terdiri atas subjek, predikat, objek. Letak predikatnya itu setelah subjek. Nah, kalau dalam bahasa Korea ini, letak objeknya itu yang sebelum predikat. Jadi dibalik ya, setelah subjek objeknya dulu. Nah, saya jelaskan dulu. Partikel objek ini ada dua ya, ada rel sama el. Nah, kapan kita pakai partikel yang rel dan kapan kita pakai partikel yang el? Nah, ketentuannya kayak partikel subjek, jadi ada vokal sama konsonan nih. Kalau yang objek yang berakhiran dengan vokal, kita pakai yang rel. Yang rel ini kalau objek yang berakhiran dengan vokal. Sedangkan yang kalau objeknya itu berakhiran dengan konsonan. Ya. Ini ada rel sama el. Contohnya, kalau yang vokal ini ada bose. Karena itu vokal, jadi pakainya rel. Bose rel. Bose itu bis ya. Terus ada contoh lagi Chonhwa rel. Chonhwa itu telepon. Ada contoh lagi, itu ada 친구 rel. 친구 itu teman. Terus yang konsonan di sini contohnya ada cek rel. Karena cek berakhiran dengan konsonan ya, huruf kiok ini huruf K konsonan, maka dia pakai yang el, jadinya cekel. Terus ada contoh lagi, ini ada bab, jadinya babel. Dan yang terakhir ada contoh 지하철. 지하철 itu kereta api bawah tanah atau subway. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dalam penyusunan kalimat bahasa Korea itu urutannya berbeda sama kalimat bahasa Indonesia. Kalau dalam kalimat bahasa Indonesia, penyusunan kalimatnya itu kan subjek plus predikat plus objek. Subjek, predikat, objek. Sedangkan dalam bahasa Korea atau Hangul, nah ini penyusunan kalimatnya itu dibalik, jadi subjek plus objek dulu, baru predikatnya. Contoh kalimat dalam bahasa Indonesia misalnya kayak yang tadi ya, ayah makan roti. Ayah makan roti. Ayah di sini berperan sebagai subjek. Terus makan sebagai predikat dan roti itu sebagai objeknya.
Nah, kalau dalam bahasa Korea gimana nih? Urutannya ayahnya dulu. Berarti dari ayahnya dulu. Ayah aboji. Aboji. Nah, karena aboji ini merupakan partikel subjek, maka kita butuh tambahannya antara ga sama i. Aboji. Aboji itu berakhiran dengan vokal ya, jadi butuh partikel subjek yang ga. Abojiga. Sorry. Abojiga. Abojiga. Baru kita ke objeknya dulu. Objeknya itu roti. Roti itu pang. Pang. Abojiga. Nah, pang. Kita butuh partikel objeknya nih. Partikel objek untuk pang. Pang itu konsonan. Jadi kita butuh partikel objek yang rel atau yang el nih. Yang el ya, yang el. Yang el, pangel. 아버지가 pangel. Terus kita ke predikatnya, makan. Makan itu 먹다. 먹다. Karena kayak yang bab sebelumnya sudah dibahas, itu dihilangkan. Jadi cukup 먹. Nah, 먹 ini butuh partikel tambahan akhiran kalimat pernyataan yang biebnida sama semnida, yang emnida sama semnida. Karena 먹 makan itu berakhiran dengan konsonan, berarti kita itu butuh tambahan yang mana? Yang semnida ya, jadinya 먹 semnida. 먹 semnida. Jadi kalimat utuhnya dalam bahasa Korea 아버지가 빵을 먹습니다. Aboji berperan sebagai subjek, pang berperan sebagai objek, dan 먹습니다 itu predikatnya. 아버지가 빵을 먹습니다. Ayah makan roti. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada contoh. Ada contoh ya, contoh kalimat nih. Nah, dalam bahasa Korea biasanya subjek itu nggak diucapkan, misal cukup predikat sama objeknya. Misal ada kopi를 마십니다. Ini ya, kopi를 마십니다. Kopi itu berperan sebagai objek, 마십니다 itu predikatnya. Nah, kopi를 마십니다 ini bisa diartikan sebagai saya minum kopi. Jadi sayanya itu nggak ditulis, jadi cukup kopi를 마십니다. Kopi objeknya dan 마십니다 predikatnya. kopi를 마십니다. Minum kopi. 마십니다 ini berasal dari kata kerja dasar 마시다, minum. Nah, kenapa nih di sini objeknya itu ditempelin partikel yang rel? Dilihat ya, kayak yang sebelumnya. Karena kopi, i ini kan vokal. Kopi, i itu vokal, makanya pakainya yang rel. kopi를 마십니다. Nah, terus ini ada contoh kalimat lagi, 보스를 탑니다. Kita ngertiinnya itu dari predikatnya dulu atau kata kerjanya dulu. 탑니다. 탑니다 itu dari kata dasar tada yang artinya naik. tada, naik. 보스를 탑니다. tada naik, 보스 bis. Naik bis. Karena 보스 ini berakhiran dengan vokal, maka pakainya yang rel. Terus ada contoh lagi, 전화를 겁니다. 전화를 겁니다. Ini artinya menelepon. 겁니다 itu melakukan, jadi aktivitasnya 전화 itu telepon.
Jadi 전화를 겁니다, menelepon. Nah, ini 전화. 전화 itu juga berakhiran dengan vokal, makanya pakai yang r. 전화를 겁니다, menelepon. Terus ada contoh lagi, 책을 읽습니다. 책을 읽습니다. 읽습니다 dari kata dasar ikda yang artinya membaca. Karena ik berakhiran dengan konsonan, maka untuk imbuhan kalimat pernyataannya itu pakai yang semnida. 읽습니다, membaca. Cek, buku. Nah, di sini bisa dilihat ya. Cek, buku. Bentar. Ya. Cek, buku. Itu kan berakhiran dengan konsonan. Ada konsonannya. Makanya kita pakai yang l. 책을 읽습니다, membaca buku. Terus ada contoh lagi yang konsonan. Di sini ada bab. 밥을 먹습니다. 밥을 먹습니다. 먹습니다 dari kata dasar mogda. Karena mok berakhiran dengan konsonan, maka kita pakai yang semnida ya. 먹습니다. 밥을 itu objeknya butuh partikel yang l karena berakhiran dengan konsonan. 밥을 먹습니다, makan nasi. Kita artikan dari predikatnya makan, terus ke objeknya nasi. Terus untuk kalimat pernyataan di sini juga bisa diimbuin partikel objek. Jadi partikel objek ini bisa juga digunakan untuk mengimbuhi kalimat pertanyaan. Nah, ini kalimat pertanyaan ini ya. Ada muot yang artinya apa sama nugu. Nugu artinya siapa. Nah, di sini tuh berperan sebagai objeknya. 영수가, ini subjek ya. 영수가 무엇을 먹습니까? 영수가 무엇을 먹습니까? 영수 subjeknya, ini subjek. 먹습니까 predikat. 무엇 apa itu objeknya. Jadi 영수가 무엇을 먹습니까? 영수 makan apa? Nah, partikel objek ini buat imbuhan kalimat tanyanya. Terus ada contoh terakhir, 영수가 누구를 기다립니까? 영수가 누구를 기다립니까? Nah, ini juga sama ya, nugu itu kalimat pertanyaan, karena terus letaknya itu buat pengganti objeknya, nugu. Kan kita nanyain nugu siapa, orangnya itu berperan sebagai objek. Misalnya 영수 menunggu 민지 nih. Jadi 영수가 민지를 기다립니다. Itu untuk jawabannya. Jadi kalau untuk pertanyaan itu pasti diakhiri sama nika ya, nika. Ini untuk akhiran kalimat pertanyaan. Kalau akhiran kalimat yang pernyataan itu diakhiri sama yang nida ya. Jadi ada p, nida, bibnida, nida, sama semnida. Nah, semnida sama semnida itu untuk kalimat jawabannya, pernyataannya. Oke, kita lanjut ke latihan soalnya. Nah, kita ini latihan soal tentang partikel objek ya. Jadi, seperti yang udah saya jelasin sebelumnya, kalau partikel objek itu butuh tambahan partikel r sama l. Kayak yang sudah saya jelasin sebelumnya, kalau partikel yang r ini, ya ini ya, kalau objeknya itu berakhiran dengan vokal. Jadi kalau vokal, objeknya vokal, kita pakai yang r. Terus kalau yang l, objeknya berakhiran dengan konsonan. Kalau objeknya berakhiran dengan konsonan, maka kita pakai yang e, untuk partikel objeknya. Nah, untuk contohnya kayak nomor 1, ada 학생이 한국말
공부합니다. Nah, di sini kita mau pakai partikel yang mana nih? Yang R atau yang L? Karena 한국말 di sini itu ada bacim ya, ada bacimnya. Bacimnya ini berarti ada konsonannya, ada konsonan. Konsonan huruf R, atau dalam bahasa Korea kita sebut dengan real, nama real. Huruf R itu real. Nah, karena di sini berakhiran dengan konsonan, maka kita pakai yang L. Jadi nanti 한국말. Yang L. Yang L ya jawabannya. Jadinya 한국말을 공부합니다. 학생이 itu berperan sebagai subjek. Terus ini objeknya ya, 한국말, bahasa Korea itu objeknya. Dan 공부합니다 itu berperan sebagai predikat atau kata keterangan kerjanya. Bisa dilihat ya, struktur kalimatnya itu SOP, subjek dulu, baru objek, habis itu baru predikat. Beda sama bahasa Indonesia yang subjek, predikat, objek. Nah, ini jadi 학생이 itu artinya murid. Terus kita ngertinya ke sini dulu, ke predikatnya dulu. 공부합니다, belajar. 한국말, bahasa Korea. 한국말. Karena bahasa Korea itu fungsinya sebagai objek, maka kita tambahin L. 한국말. 학생이 한국말을 공부합니다. Murid belajar bahasa Korea. Lalu contoh yang vokal, misalnya ini. Ini ya, ini subjek. Subjek itu artinya PR. Nah, ini kan berakhiran dengan vokal tanpa bacim ya. Di sini tuh nggak ada bacimnya, nggak ada konsonan di bawah. Nah, ini vokal. Karena ini vokal, subjek berakhiran dengan vokal, maka kita pakai yang roll ini ya, yang roll. Yang roll. Jadi kalimatnya itu 학생이 숙제를 합니다. 학생 itu subjek. Sini ada tambahan partikelnya ya, 학생이. Partikel subjeknya itu i. Karena berakhiran dengan konsonan. 학생이 숙제를 합니다. Subjek objeknya, sedangkan 합니다 itu predikatnya. 학생이 숙제를 합니다. Murid. 합니다 itu diartikan mengerjakan, subjek PR. 학생이 숙제를 합니다. Nah, di sini kalian nanti kerjakan, kalian isi ya yang di dalam kurung ini pakai partikel yang ini, yang R atau yang L. Kita lanjut. Lanjut ke tugas berikutnya. Nah, di sini itu ada latihan soal lagi yang 11.2. Cara ngerjainnya gimana? Cara ngerjainnya itu pertama kita tulis yang ada di dalam kurung ini. Saya jelasin. Misal untuk soal nomor 1, kita lihat kalimat pertanyaannya ya. Dari 누가 공부를 합니까? 누가 공부를 합니까? Nah, 누가 ini kalimat tanya. Kalimat tanyanya dijadiin sebagai subjek ya. Jadinya 누가. Ini dari kata 누구 plus 가. Disingkat jadi 누가. 누가 공부를 합니까? Di sini jawabannya ada di dalam kurung ya. 언니. 언니 itu kakak perempuan. Jadi Oni ini yang di dalam kurung diletakin di sini di depan, berperan sebagai subjek. Subjek ya. Oni berperan sebagai subjek. Jadi kita letakin ini, tulis dulu di paling depan. Oni가. Karena oni berakhiran dengan vokal, maka kita butuh partikel subjek yang ga. Oni가. Terus ini ditulis ulang. 공부를 함. Ditulis ulang. Nah, nikah ini karena nikah itu untuk akhiran kalimat pertanyaan, maka kita ubah jadi yang nida. Yang ini diubah, nikah diganti nida.
Nida itu untuk kalimat pernyataannya. Kalimat jawabannya ya. Jadi kalimat jawaban itu pakainya nida, bukan nika. Nika itu untuk pertanyaan, sedangkan nida untuk pernyataan, kalimat jawaban. Jadi nanti kalian jawabnya itu dari ini ya, dari yang di dalam kurung onni, terus ditambahin partikel subjek. Onniga gongburul hamnida. Onni kakak perempuan, hamnida. Gongburul hamnida itu diartikan sebagai belajar. Nah, coba ya, untuk yang nomor 2, ini ada kalimat tanya, nuga osel ipsem nikah. Nuga osel ipsem nikah. Nah, nuga itu siapa? Ipsem nikah yang memakai osel pakaian. Di sini jawabannya hyong. Hyong itu kakak laki-laki. Saya kasih contoh untuk nomor 2. Itu ada Hyong kakak laki-laki, jadi kita tulis dulu Hyongnya. Hyong, karena Hyong itu berakhiran dengan konsonan. Sini ya, Hyong. Berakhiran dengan konsonan, jadi kita butuh partikel subjek i. Hyongi, osel, ipsem nida. Jadi jawabannya Hyongi osel ipsem nida. Ya. Cara ngerjainnya kayak gini. Jadi kita ngerjain dari dalam kurung dulu, ditulis paling depan, terus tambah partikel subjek, baru yang ini ditulis ulang, kecuali nika. Nika itu diganti nida. Ini untuk yang 11.2. Lalu untuk yang 11.3, ini cara ngerjainnya juga sama kayak yang sebelumnya. Cuma di sini itu langsung ke objeknya. Kalau sebelumnya di 11.2 itu ada partikel subjek, di sini kita langsung ke partikel objeknya. Nah, di sini contohnya ada nomor 1, muosel choam nikah. Muosel choam nikah. Choam nikah itu diartikan menyukai. Muot apa? Menyukai apa? Apa yang disukai kayak gitu ya. Nah, di sini jawabannya ada gwail. Gwail itu buah. Nah, karena gwail ini berakhiran dengan konsonan, maka kita pakai yang el. Gwail. Terus kayak yang sebelumnya, nanti nikahnya ini diganti dengan nida. Jadi ditulis ulang, cuma nikah diganti dengan nida. Gwail choam nida. Menyukai buah. Nah, terus ini ada latihan lagi 11.4. Kita lihat ya. Ini ada tiga kosakata. Ada 3 kosakata. Kosakata pertama itu berperan sebagai subjek. Ini subjek ya. Jadi nanti yang berperan sebagai subjek, kata pertama itu kita tambahin partikel subjeknya yang ga atau i. Terus kata kedua berperan sebagai objek. Jadi butuh partikel yang el sama rel. Dan yang ketiga itu berperan sebagai predikat. Nah, jadi kita ngerjainnya nanti kita tulis dulu yang paling depan. Misal ini ada Yongsusi. Nah, karena si ini berakhiran dengan vokal, maka kita tambahin partikel subjek yang ga. Yongsusiga. Terus yang kedua kita tulis dulu telebijon berakhiran dengan konsonan, jadi kita butuh tambahan partikel el. Ini ya, jadinya Yongsusiga telebijon을. Nah, terus yang terakhir D-nya dicoret, huruf D dicoret, tinggal kata bo. Nah, bo ini karena vokal, jadi kita pakai yang ini ya, yang emnida. Yang ini. Jadinya kalimatnya seperti ini. Yongsusi가 텔레비전을 봅니다. Nah,
Yang ini ya, yang pertama itu kita tambahin dengan yang pertama, yang subjek itu ga atau i, ga atau i. Terus yang objek kita tambahin dengan rel atau el. Sedangkan untuk predikatnya kita tambahin sama yang emnida atau semnida. Ya, untuk subjeknya kita tambahin partikel ga atau i. Terus untuk objek yang kata kedua, kosakata kedua kita tambahin partikel objek yang ro atau el. Dilihat vokal sama konsonan, dan yang terakhir nanti da paling akhir dicoret. Jadi semua da dicoret ya. Terus kita tambahin partikel yang ini, yemnida, emnida atau semnida. Kalau vokal berarti nanti huruf B-nya itu terletak di bawahnya. Kayak ini contoh nomor 1 jadi homnida. Kalau konsonan nanti semnida ya. Nah, ini ada latihan soal lagi. Ini ada pertanyaan sama jawabannya. Cara jawabnya, kalian tinggal ambil yang ada di dalam kurung. Misal, di sini ada pertanyaan, Yongsu siga muosel hamnika? Yongsu siga muosel hamnika? Nah, nanti cara ngerjainnya, yang muosel hamnika, ini kan pertanyaan ya, dicoret aja. Tinggal ini disalin ke bawah. Jadi Yongsu siga itu ditulis ulang. Yongsu siga. Nah, terus telebijon ditulis di sini ya. Telebijon. Ini berperan sebagai objek. Dan ini nanti berperan sebagai predikat. Objek berarti butuh tambahan partikel yang el sama rel. Karena telebijon itu berakhiran dengan konsonan, maka tambahin partikel yang el ya. Jadi telebijonal, terus bomnida. Yongsu siga telebijonal bomnida. Yongsu si saudara Yongsu. Kita artiin dari bomnidanya dulu. Bomnida menonton telebijon, televisi. Dicoba untuk ngerjain yang soal berikutnya. Ini misalnya ada nomor 2 ya, ada hyongi muosel hamnika. Nanti kayak yang tadi, hamnika dicoret. Ini hyongi ditulis dulu di bawah. Sini ya, tulis ulang. Hyongi, hyong itu kakak laki-laki. Hyongi, murel. Mul, karena mul berakhiran dengan konsonan, maka kita butuh partikel yang el, murel. Nah, terus yang masih, jadi masimnida. Jadinya hyongi murel masimnida. Hyong kakak laki-laki, masimnida minum, murel air. Ini dikerjain ya.